Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Pagi, pagi. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Ingat, ikuti terus protokol kesehatan yang ditetapkan, senantiasa kebersihan dan hindari keluar rumah kalau itu tidak penting. Oke ya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing, dan saya berikan kesempatan kepada Oliver untuk membahas dalam doa. Silakan Oliver. Mari teman untuk sunnah terawat menurut agama dan berdoa selesai. Baik, terima kasih Oliver ya. Ya, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, saya absen lagi ya. Terima kasih buat semuanya ya. Baik, saya akan menampilkan slide presentasi terkait pembelajaran atau materi kita hari ini ya. Seperti yang sama-sama kita ketahui, mata pelajaran kita adalah teknologi layanan jaringan. Sebelum masuk pada materi inti, saya jelaskan dulu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, dengan disediakan platform network Cisco Packet Tracer, peserta didik pertama terampil dalam menerapkan hasil analisis komunikasi data dalam jaringan dengan percaya diri. Kemudian yang kedua, terampil dalam menunjukkan hasil analisis proses komunikasi data dalam jaringan dengan ketelitian. Dan yang ketiga, terampil dalam menyajikan hasil analisis proses komunikasi data dalam jaringan dengan rasa tanggung jawab. Oke, selanjutnya ya. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar atau membahas tentang komunikasi pada jaringan telepon. Ya, sebelum masuk lebih jauh kepada materi kita selanjutnya, apa yang kalian ketahui tentang komunikasi pada jaringan telepon di pertemuan minggu lalu? Ada yang bisa memberikan penjelasan? Oliver mungkin, apa itu jaringan telepon? Ya, Pak Guru. Ya, silakan Marice. Alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Ya, baik. Terima kasih dari Marice. Benar sekali, alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Sekarang kita akan masuk pada materi hari ini, perangkat komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. Oke. Sebelum masuk pada materi, ada tidak yang bisa menjelaskan atau memberikan contoh dari perangkat komunikasi pada jaringan komputer? Oliver? PC, Ya, apalagi? Ya, laptop. Ya, benar sekali. Terima kasih ya, Oliver ya. Ya, baik, kita akan masuk ke slide berikutnya. Perangkat jaringan komputer. Nah, seperti yang tadi dikatakan Oliver, itu yang pertama PC, kemudian yang kedua server, kemudian wireless laptop, dan selanjutnya smartphone. Oke ya, yang biasa kita gunakan sehari-hari. Oke, perangkat-perangkat ini yang kemudian terhubung satu sama lain sehingga dikatakan jaringan komputer. Oke. Sistem yang digunakan itu adalah sistem host yang merupakan end dari sistem itu sendiri. Oke, perangkat yang merupakan end system dari jaringan komputer. Server itulah yang kemudian dikatakan dengan end system, karena server adalah ujung dari sistem atau jaringan komputer itu sendiri. Selanjutnya untuk jalur komunikasi. Jalur komunikasi di sini ada dua. Ya, jadi ada dua ya, yang berkabel dan tidak berkabel. Nah, seperti ini yang kita bisa lihat, Global ISP atau Internet Service Provider atau perusahaan yang menyediakan jasa layanan internet. Ini yang menyediakan internet ya. Internet di sini maksudnya adalah infrastruktur sehingga kita bisa terhubung ke dalam jaringan itu sendiri. Oke ya. Nah, setelah dari global masuk ke jaringan yang bergerak. Ini ya, ada router di sini. Oke. Di sini ada perangkat untuk meneruskan paket data. Kemudian ke BTS kemudian memancarkan sinyal ke perangkat-perangkat yang ada di sekitarnya. Ya, misalnya smartphone, komputer ataupun perangkat-perangkat mobile seperti itu. Oke, masuk selanjutnya ke jaringan regional. Kemudian masuk ke dalam rumah. Kita bisa terkoneksi ke jaringan internet dengan menggunakan PC, laptop, seperti itu ya. Di sini ada perangkat lagi
Ya, access point. Oke. Lanjut ke jaringan institusi atau kantor atau sekolah. Di sini ada beberapa router untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda ya. Oke. Di sini ada router yang tersambung ke server, yang tersambung ke access point, kemudian yang tersambung ke beberapa komputer lainnya. Ya, seperti di lab kita ini. Oke. Jadi ada beberapa router, kemudian menghubungkan beberapa switch jaringan. Nah, oke. Sekali lagi ISP adalah Internet Service Provider atau penyedia layanan internet. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kita lanjut ke Base Transceiver Station. Nah, sebelum masuk ke Base Transceiver Station, siapa yang bisa menjelaskan apa itu Base Transceiver Station? Saya Pak Guru. Oke, silakan Oliver. Base Transceiver Station atau BTS adalah sebuah Infrastruktur. telekomunikasi Belum sampai nih Pak Guru. komunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. Oke, baik. Terima kasih ya. Benar sekali yang dikatakan oleh Oliver tadi. Ada yang mau ditanyakan tentang ini? Ya Pak Guru, GSM itu apa Pak Guru? Ya, oke. GSM merupakan Global System Mobile Communication, oke, yang memfasilitasi kita sehingga kita bisa terhubung ke jaringan komunikasi, ya. Kemudian komponen sistem BTS 9 di sini ya. Yang pertama Arduino, kemudian WiFi modul, oke ya. Lanjut. Jenis kabel pada jaringan telekomunikasi seperti yang kita telah dapatkan tadi. Yang pertama itu kabel koaksial, kemudian kabel fiber optik dan kabel tembaga, oke ya. Ketiganya ini sama-sama untuk media transmisi data. Contoh layanan server itu seperti server database, server file, dan server file sharing. Misalnya yang paling sederhana itu di lab komputer kita ya. Oke. Sebagai penyedia layanan atau pengelola data di dalam sebuah lab ya. Oke, ini router ya, seperti yang kita lihat tadi. Router itu berfungsi sebagai penghubung sub jaringan yang berbeda. Kemudian untuk meneruskan data pada sub jaringan yang berbeda. Oke, dia bekerja pada TCP/IP yang pertama lapisan application, kemudian lapisan transport, kemudian yang ketiga lapisan network, dan yang keempat lapisan network interface atau network interface layer ya. Jadi data dikirim itu harus melewati TCP/IP dulu ya. Application layer, transport layer, network layer, dan network interface layer. Oke, lanjut ya. Kemudian switch. Nih, switch berfungsi sebagai penghubung beberapa perangkat pada sub jaringan yang sama, oke ya. Jadi penghubung dalam jaringan yang sama. Kalau router tadi penghubung dalam jaringan yang berbeda. Kemudian untuk meneruskan data pada sub jaringan yang sama. Modulator, demodulator, oke, yang biasa disingkat dengan modem. Ini modulatornya mengubah sinyal digital ke dalam sinyal analog, kemudian demodulatornya mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital sehingga informasi atau data dapat dibaca dengan baik. Berikut ini sebagai contoh ya. Dari komputer itu datanya masih digital ya. Oke. Nah, data digital ini diubah oleh modem menjadi data yang analog, oke, sinyal analog, oke. Kemudian yang selanjutnya access point. Nah, ini digunakan pada jaringan nirkabel. Oke, dari materi kita hari ini apa kesimpulan yang kalian bisa dapatkan? Oliver, ada yang bisa disimpulkan? Ada Pak Guru. Oke, silakan Oliver. Kesimpulan yang saya dapat pada komunikasi jaringan telepon. Ya. Jaringan telepon akan bergerak. Proses komunikasi jaringan telepon kabel ialah jaringan telepon bergerak seperti satelit. Ya. Video, telepon seluler atau yang sering disebut handphone atau HP merupakan perpaduan antara teknologi telepon dengan teknologi radio. Proses komunikasi menggunakan sistem wireless. Ya, terima kasih Oliver ya. Berikut ini kesimpulannya ya. Yang pertama itu perangkat keras jaringan komputer adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dalam jaringan. Agar setiap komputer yang terhubung dapat saling berbagi data, file, dan sumber daya lainnya ya. Terima kasih buat partisipasi kalian semua.
Semoga dalam pembelajaran ini kalian bisa mendapatkan hal yang berguna untuk kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih ya untuk pertemuan hari ini dan tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan ya. Oke, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, saya berikan kesempatan kepada Leonard untuk menutup kita di dalam doa. Silakan Leonard. Ya, Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita untuk pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa yang baik. Terima kasih Leonard. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya ya.